Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Lombok TV dimanapun berada yang pada malam hari ini bersama kami, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersaudara di atas jalan yang hak, di atas jalan yang telah ditempuh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, serta diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa diucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat untuk diri saya dan juga kaum muslimin dan muslimat semuanya dengan wasiat yang agung yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya sejak Ia pertama kali menciptakan Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir di akhir zaman, yaitu pesan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruh manusia, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah memberi rezeki kepada kalian, yang telah mengatur hidup kalian. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, kegoncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pesan takwa ini, pesan atau wasiat singkat dan sangat akrab dengan telinga kita. Sering kita mendengarnya, membacanya dari para khatib, para ustaz, dari guru-guru kita. Akrab dengan telinga kita, tetapi sangat disayangkan tidak akrab dengan kehidupan kita. Lihatlah kehidupan kaum muslimin, umumnya, galibnya, dimanapun. Di sini, di kampung halaman kami, di Pekanbaru sana, atau kemanapun Anda melangkah, Anda, wahai saudara-saudariku, akan melihat bahwa kalimat taqwa itu hanya akrab di telinga kaum muslimin, tetapi tidak akrab dalam kehidupan sebagian besar mereka, kecuali orang-orang yang diberi hidayah, taufik, dan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal takwa itu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dialah bekal sebaik-baik bekal di dunia dan di akhirat. Apapun yang telah Anda miliki, Anda raih di dunia ini, kedudukan yang tinggi, harta yang banyak, kepintaran, titel dan gelar, semua itu tidak akan berarti apa-apa jika Anda, saudara-saudariku, tidak memiliki ketakwaan yang berwujud dalam kehidupan Anda. Bukankah jauh sebelum kita, Fir'aun dahulu telah mencapai puncak tertinggi di dunia ini, menjadi seorang raja yang berkuasa, tetapi dia tidak bertakwa. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkannya, bahkan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Apa jadinya? Allah hinakan dia, Allah siksa dia di dunia sebelum disiksa di akhirat. Jauh sebelum kita, dahulu Qarun telah mengumpulkan harta pundi-pundi yang banyak dari emas dan perak. Bahagiakah dia? Tetapi dia tidak bertakwa. Dia lupa siapa yang memberi dia harta tersebut. Dia tidak beriman kepada Allah. Apa jadinya? Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Jauh sebelum kita, Haman, seorang ilmuwan kepercayaan Fir'aun. Dia yang membangun bangunan-bangunan yang megah di zaman Fir'aun itu.
tetapi dia tidak bertakwa. Maka kepandaian dan kejeniusan dia itu tidak akan memberikan apa-apa bagi dia dan bangsa dia, masyarakat dia. Maka wahai saudara-saudariku, di sini kita bisa mengetahui urgensi ketakwaan itu. Penting bagi kita untuk betul-betul memahami hakikat takwa, lalu berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Baik kehidupan sebagai seorang muslim, kehidupan sebagai keluarga, kehidupan bermasyarakat. Apa hakikat takwa? Takwa, wahai saudara-saudariku, secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab al-wiqayah, yang berarti penjagaan, tameng. Jika Anda, misalnya wahai saudaraku, wahai saudariku, takut terhadap sesuatu, pencuri misalnya. Lantas, kendaraan Anda pakai kuncinya, alarm. Ini wiqayah, tameng, penjagaan. Dari apa? Dari pencuri yang Anda takuti. Nah, hakikat takwa itu seperti itu. Ketika kita takut akan azab Allah, kemurkaannya, hukumannya, kita jaga diri kita dengan takwa tadi, tameng. Maka salah seorang sahabat, Talq bin Habib radhiyallahu anhu, mendefinisikan takwa itu, yaitu an tuti Allah ala nurin min Allah wa tarju thawab Allah. Engkau mentaati Allah di atas cahaya Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa tajtanib amma naha ala nurin min Allah wa takhsha iqab Allah. Dan engkau jauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla di atas cahaya Allah dan karena takut akan azabnya. Ini dia hak takwa. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, wahai saudaraku, mentaati segala perintahnya, zahir maupun batin, perkataan maupun perbuatan, di atas cahaya Allah. Maksudnya di atas cahaya Allah itu ala syariatih, ala sabili, di atas syariatnya yang telah disyariatkannya, di atas Alkitab was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah dia cahaya Allah. Kitabullah itu adalah cahaya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Karena juga berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa tarju thawab Allah. Dan engkau mengharapkan dari itu pahala Allah. Artinya ikhlas. Dan engkau jauhi larangan-larangan Allah. Apa yang dilarangnya? Zahir maupun batin. Perkataan maupun perbuatan. Perkataan hati, perbuatan hati. Maupun perkataan dan perbuatan badan. Di atas cahaya Allah, di atas syariatnya, di atas Al-Quran, di atas sunnah. Wa takhsha iqab Allah. Dan engkau takut akan azabnya. Ikhlas. Maka kita ketahuilah hakikat takwa di sini. Hakikat takwa di sini, saudara-saudari, pemirsa semuanya, yang dimaksud dengan ketakwaan itu, kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu dengan ikhlas dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana aplikasi takwa dalam kehidupan? Suatu ketika Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tentang apa itu takwa. Maka sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri-duri? Coba bayangkan wahai saudara-saudariku. Engkau berjalan di suatu jalan, di sana banyak batu yang berbahaya yang akan menyandung langkahmu. Lobang-lobang yang akan membuatmu jatuh. Atau duri-duri yang akan melukai dan menusuk kakimu. Apa yang kau lakukan? Coba. Umar menjawab ketika itu, bala, pernah. Apa yang kau lakukan? Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Umar pun menjawab, aku akan berjalan dengan hati-hati. Ini dia wahai saudara-saudariku. Ini dia takwa, mengaplikasikan dalam kehidupan itu. Bagaimana? Engkau akan berusaha berhati-hati melihat jalan yang akan engkau jejak dengan kakimu. Kemana kaki itu akan menjejak? Sebelum engkau melangkahkan kaki, engkau akan lihat, apakah ada duri yang akan menusuk kakiku? Apakah ada batu yang akan menyandung langkahku? Apakah ada lubang yang akan menjeratku, membuat aku terjerambab jatuh? Jika ya, maka engkau akan surut mencari jalan yang lebih baik.
Jika tidak, engkau akan terus melangkah. Saya teringat perkataan Al-Hasan Al-Basri, imam besar di kalangan tabi'in. Beliau pernah berkata bahwa beliau tidak akan mengucapkan satu kalimat atau tidak melakukan satu perbuatan sampai dia berpikir, apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah dimurkai? Kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengucapkannya, dia akan melangkahkan kakinya, dia akan berbuat. Kalau ternyata itu akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dia tahan dirinya. Ini dia aplikasi ketakwaan tadi dalam kehidupan kita. Lihat apa yang kita lakukan. Apa yang diperbuat oleh kaki dan tangan kita? Kemana kita melangkah? Apa yang ada dalam pikiran kita? Apa yang ada di hati kita? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita dengar? Apa yang kita lihat? Lalu, timbang dengan timbangan ketakwaan itu kapan dan dimanapun. Seperti pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Dan takwa ini memiliki 3 tingkatan. Di dalam Al-Quran, takwa itu ada 3 tingkatan. 3 darajat. Darajah. Ad-darajatul ula minat taqwa. Derajat yang pertama dari ketakwaan disebut at-taqwa al-amah. Takwa yang umum, mencakup seluruh manusia. Artinya, mukmin, kafir, wajib memiliki takwa ini. Jika tidak, maka neraka tempatnya. Apa takwa yang di sini? Takwa yang di sini yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan diri ini, hati ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Maka seluruh manusia wajib bertauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia maksud ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, umum untuk seluruh manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian di surah Al-Hajj. Ini takwa umum. Mukmin kafir wajib memiliki takwa ini, yaitu mentauhidkan Allah, memurnikan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mari saudaraku, periksa hati kita. Apakah betul-betul hati kita ini untuk Allah Azza wa Jalla atau bukan? Ataukah ada di hati kita ini sesuatu yang lebih agung, lebih besar, lebih kita cintai, lebih kita takuti daripada Allah Azza wa Jalla? Apakah ada di hati kita tempat kita bergantung selain Allah Azza wa Jalla? Anda saudaraku, Anda saudariku tahu siapa diri Anda. Tahu apa yang ada di hati Anda. Maka perbaiki. Jika ada sesuatu yang di hati kita yang lebih agung bagi kita daripada Allah Azza wa Jalla, yang lebih kita takuti, tempat kita bergantung selain Allah Azza wa Jalla, maka itu akan menyeret seseorang kepada kesyirikan, maka akan melemah ketakwaan tadi. Semakin besar ketergantungan seseorang kepada selain Allah, semakin besar pengagungan seseorang kepada selain Allah di hatinya, menandingi pengagungan cinta, takut dia kepada Allah Azza wa Jalla, semakin melemah ketakwaan, benteng, tameng tersebut. Apabila ini melemah, maka masuk yang lainnya. Syahwat, syubhat, hubbud dunia, dan lain sebagainya. Maka kita rasakan sekarang kegersangan dalam hidup ini. Kita muslim, kita beriman kepada Allah, kita sholat, kita berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, berinfak. Tetapi rasanya kita tidak merasakan apa itu nikmat iman, indahnya Islam itu, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, ada 3 perkara, thalathatun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada diri dia, dia akan mendapatkan manisnya iman. Periksa 3 ini ada tidak di dalam diri Anda, di hati Anda? Ingin merasakan nikmat lezatnya sebagai seorang mukmin? Lihat, periksa 3 perkara ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, an takunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala sesuatu. Allah dan Rasulnya lebih dia taati dari segala sesuatu. Allah dan Rasulnya lebih dia patuhi dari segala sesuatu. 2 kalimat syahadat, wahai saudaraku. Hakikat 2 kalimat syahadat, wahai saudariku. Anda senantiasa mengucapkannya dalam setiap salat.
Ketika mendengarkan kumandang azan, Anda mengikuti muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika tahiyat Anda juga mengucapkannya. Tapi mana kecintaan kita, kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Buktikan itu dalam kehidupan kita. Syarat pertama untuk bahagia hidup. Dan ini ketakwaan. Puncak dari ketakwaan tadi. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang itu dan dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dia cinta kepada saudaranya sesama muslim, ikhlas. Karena dia adalah seagama, seiman. Karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk salah satu tujuan duniawi, bukan untuk kepentingan-kepentingan jabatan, harta dan lain sebagainya, tetapi betul-betul karena Allah Azza wa Jalla, mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Ikhlas tadi, ikhlas. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia, menjadikan dia seorang mukmin. Anda takut menjadi kufur, tetapi kenapa Anda tidak berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala? Anda takut jatuh dalam kesyirikan, tetapi kenapa Anda tidak belajar tauhid? Anda takut terjerumus kepada perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak mempelajari hadis-hadisnya? Anda dahulu barangkali berkubang maksiat, lantas diberi oleh Allah hidayah menjadi seorang yang taat. Anda wajib membenci maksiat-maksiat tersebut dan tidak ingin kembali terjerumus seperti masa lalu yang kelam. Sebagaimana engkau, wahai saudara-saudariku, tidak suka dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi kelezatan hidup ini bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan. Kelezatan hidup ini bukan dengan ketampanan. Dunia bukan dengan dunia fana ini. Kelezatan hidup ini apabila di hati kita dipenuhi oleh mahabbatullah dan tidak ada yang mengalahkannya, maka Anda akan hidup di dalam surga. Dunia sebelum Anda masuk surga di akhirat kelak insyaallah taala. Salah seorang imam ulama kita pernah menuturkan, "Inna fid dunya la jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada sebuah surga. Ada surga di dunia ini. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga akhirat kelak. Maksud surga dunia, kata beliau, ini adalah zikrullah, mahabbatullah, ketentraman dan kedamaian kita bersama Allah Azza wa Jalla. Ini dia ketakwaan pertama yang harus dimiliki oleh seluruh manusia, yaitu mengikhlaskan diri dia, ibadah dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhkan dirinya dari kesyirikan. Wajib. Derajat yang kedua setelah tauhid tadi, takwa di dalam Al-Qur'an, yaitu yang saya jelaskan tadi, yang didefinisikan oleh Talq bin Habib radhiyallahu anhu dan juga dicontohkan aplikasinya oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya atau berhati-hati dalam langkah hidup ini. Dan yang ketiga, derajat ketakwaan di dalam Al-Quran, barangkali ini hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu. Semoga Allah memasukkan kita di sana. Orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk meraih kedudukan tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang betul-betul hatinya dipenuhi oleh mahabbatullah dan tidak ada di dalam hatinya sesuatu yang mengalahkan itu. Derajat yang tertinggi ini adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, coba kita ambil permisalan. Anda bekerja di suatu tempat sebagai mungkin karyawan. Lantas perusahaan atau tempat, lembaga, institusi tempat Anda bekerja, atasan Anda di sana meletakkan kamera-kamera di setiap sudut-sudut tertentu dari kantor tersebut, di tempat Anda bekerja. Anda letakkan untuk mengawasi aktivitas karyawan, apakah betul-betul mereka menunaikan amanah bekerja atau tidak. Semua aktivitas Anda di kantor 8 jam itu akan terekam. Apa yang Anda lakukan? Saya yakin, jika Anda ingin
tetap bekerja di situ, bahkan ingin mendapatkan kedudukan yang baik di situ, hasil yang baik pula, Anda pasti akan bekerja dengan baik. Takut. Kenapa? Karena aktivitas Anda diawasi. Anda khawatir. Diawasi oleh atasan Anda. Karena semuanya mengawasi. Itu pengawasan manusia. Kalau mati lampu atau satu dan lain hal, kamera tersebut bisa saja diakali. Pernahkah Anda membayangkan bahwa 24 jam kehidupan Anda, setiap denyut nadi Anda, detak jantung dan desah napas Anda tidak luput dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya tercatat dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Anda takut barangkali berkhianat di kantor karena Anda terekam. Pernahkah Anda merasakan, wahai saudara-saudariku, ketika Anda sendiri dalam kegelapan malam, tidak ada siapapun yang melihat Anda, tergerak hati Anda untuk berbuat maksiat. Pernahkah terbayang oleh Anda bahwa yang menciptakan kegelapan malam, yang menciptakan kesunyian tersebut, melihat, mendengar, dan mengetahui tindak tanduk Anda, dan nanti akan menanyakan Anda? Pernahkah itu terbayang? Ini puncak tertinggi dalam ketakwaan, saudaraku. Kalau itu Anda, kalau itu betul-betul tertanam, subhanallah, maka akan tampak dalam kehidupan. Maka seorang muslim akan berakhlak, akan taat kepada Allah, tunduk patuh, menjauhi kemurkaan Allah, menjalankan agama ini, berakhlak mulia, bermuamalah dengan baik sesama manusia. Mudah-mudahan saudara-saudariku, tausiah singkat seputar hakikat takwa ini bisa mengingatkan kita, menyadarkan yang lupa, menyadarkan yang lalai, mengingatkan yang lupa, membangunkan hati kita yang barangkali terlelap oleh gemerlapnya dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita hakikat takwa tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat nifaq. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.